Selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Natalia Smiring dari kelas T03, Prodi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Brawijaya Malang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syihab selaku dosen pengampu mata kuliah Satuan Operasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Satuan Operasi mengenai aliran fluida dalam pengolahan pangan. Aliran fluida dalam pengolahan pangan. Pokok pembahasan dalam bab ini difokuskan pada liquid food. Fluida akan bergerak jika mendapatkan atau dikenai sebuah gaya. Fluida diam karena terjadi tarik-menarik antara usaha yang ke atas dan gaya gravitasi. Fluida jika tidak dikenai gaya yang lebih besar, baik ke atas, ke bawah, ke samping, maka fluida akan diam. Gaya yang mengenai fluida ada beberapa macam. Ada yang berbentuk tekanan, gravitasi, friksi, efek termal, medan magnet, muatan listrik, dan gaya Coriolis. Arah dan besaran gaya menentukan gaya apa yang memberikan dampak terbesar sehingga mengakibatkan bahan searah atau melawan arah aliran jika digambarkan pada sebuah penampang. Selanjutnya, terdapat gambar liquid transport system. Dapat dijelaskan bahwa balance tank sebagai tangki kesetimbangan atau tangki suplai pada nomor 1. Kemudian, untuk bisa masuk ke aliran yang ditandai dengan warna merah, maka memerlukan gaya. Gaya diberikan oleh feed pump atau pompa umpan pada nomor 2. Setelah dipompa, akan masuk ke dalam transport system dan diatur alirannya oleh flow controller atau pengatur arah aliran pada nomor 3. Kemudian, aliran akan mengikuti arah yang telah diatur oleh sistem masuk ke dalam centrifugal clarifier atau tangki penjernih pada nomor 5 yang berfungsi untuk menjernihkan. Karena dalam cairan terdapat bahan penyerta seperti endapan yang tidak dapat masuk ke dalam sistem. Cairan mengalami gaya sentrifugal dan berputar, sehingga ada massa yang lebih berat, maka kotoran akan turun. Dari tangki penjernih akan masuk ke dalam pipa-pipa aliran yang ditandai dengan warna merah. Setelah keluar, maka masuk ke dalam heating section pada nomor 6 dan dilanjutkan masuk ke dalam holding tube pada nomor 7 atau pipa kapiler untuk melewatkan liquid. Lalu dipompa dan naik ke dalam booster pump pada nomor 8 yang berfungsi untuk memompa agar bahan lebih besar alirannya. Kemudian masuk ke dalam hot water heating steam pada nomor 9 untuk menyuplai uap pemanasan untuk sterilisasi. Selanjutnya, masuk ke regenerative cooling section pada nomor 10 dan cooling section pada nomor 11. Setelah itu, masuk ke flow diversion valve pada nomor 12, atau bisa disebut juga katup atau keran untuk membuka dan menutup aliran. Katup ini berfungsi untuk mendiversi atau memecah aliran. Kemudian akan keluar sebagai produk yang akan dilanjutkan ke proses pengemasan atau bagian yang lain. Dan pada nomor 13 dapat kita lihat bahwa itu adalah kontrol panel. Selanjutnya, ada beberapa bagian yang menyusun sistem. Yang pertama, pipelines, sistem perpipaan. Pipelines berfungsi sebagai media transport dan bahan harus food grade, tidak boleh berkarat dan harus menunjukkan sanitasi yang baik. Bahan harus tahan panas, terbuat dari bahan logam atau stainless steel. Yang kedua, ada pumps atau pompa. Pumps ini berfungsi untuk menarik udara agar aliran ikut tertarik. Selanjutnya, terdapat beberapa tipe pompa. Oke, yang selanjutnya ada sifat-sifat bahan cair. Secara umum, benda yang dapat mengalir disebut fluida, sehingga yang termasuk fluida dapat berbentuk gas, cairan, atau padatan. Namun, dalam pembahasan di sini, fluida yang dimaksud adalah benda cair. Aliran fluida merupakan salah satu aspek yang dipelajari dalam reologi bahan pangan, cair, atau yang dapat mengalir, di mana perhatian utama ditujukan untuk mempelajari karakteristik aliran bahan pangan sebagai akibat adanya gaya dorong yang menyebabkan mengalir dan berubah bentuk.
Jika hanya berbicara mengenai cairan, maka jika ada gaya dorong, tidak akan berubah bentuk. Tetapi jika kita membicarakan mengenai semi-solid atau padatan yang mempunyai unsur liquid, maka ketika dikenai gaya dorong akan mendapatkan perubahan bentuk. Selanjutnya, sifat aliran suatu benda menyatakan suatu proses di mana tiap-tiap partikel dalam benda itu bergerak pada arah yang sama akibat ada gaya yang mengenainya. Partikel-partikel pasti akan saling berikatan, sehingga jika diberi gaya yang sama, maka akan mengalir pada arah yang sama. Benda yang dapat mengalir akan berpindah bila diberikan gaya yang diberikan mengenainya, baik diikuti dengan perubahan bentuk maupun tidak. Produk-produk cair, apabila dikenakan gaya, akan berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Bahan dan produk pangan cair dapat diklasifikasikan berdasarkan kekentalannya dan kemudahannya untuk mengalir, seperti air, sirup, saus, mayonaise, dan mentega. Secara umum, produk pangan cair akan mengalir dan tidak mengalami disintegrasi atau tidak mengalami perpecahan apabila ada gaya yang mengenainya. Air susu, minuman, dan jus buah adalah contoh produk pangan yang encer dan mudah mengalir, sedangkan kecap, madu, kental manis, coklat cair, dan saus adalah contoh produk pangan yang kental dan lebih sulit untuk mengalir dan memerlukan gaya untuk mengalirkannya. Untuk yang mudah mengalir, dengan memanfaatkan gaya gravitasi atau gaya yang kecil saja sudah cukup. Namun, untuk bahan pangan yang kental dan cenderung susah mengalir, maka membutuhkan gaya yang lebih besar. Sifat kekentalan dan kemudahan mengalir merupakan dua sifat fisik penting yang sering digunakan untuk mengevaluasi karakteristik produk pangan cair. Kekentalan dan kemudahan mengalir berkaitan dengan mouthfeel, bagaimana mulut dapat menilai, merasakan, dan mengevaluasi dari makanan yang dimakan. Sifat kekentalan dan kemudahan mengalir akan menentukan bagaimana tekstur dari makanan, bagaimana konsentrasi kekentalannya sesuai atau tidak. Contohnya seperti kecap. Jika kecap manis terlalu encer, maka secara mouthfeel kurang bisa diterima. Di samping kedua kelompok pangan cair tersebut, ada juga produk pangan yang memiliki sifat antara cair dan padat, seperti mentega, selai kacang, atau mayonaise yang dapat mengalir hanya jika diberikan gaya dorong yang cukup besar. Apabila diberikan gaya mekanis pada produk semi padat, maka bentuknya akan berubah dari bentuk awalnya, tergantung seberapa besar gaya yang diberikan. Di industri pangan, sifat alir dari suatu fluida sangat penting di dalam desain proses pengolahan pangan cair. Desain proses yaitu merekayasa, merancang, membuat rancang, bangun proses, membuat pengolahan dari mulai bahan, baku, sampai dengan terbentuk menjadi produk jadi. Contohnya, bagaimana cara memproses nanas menjadi selai nanas. Membuat desain proses dan alat apa saja yang dibutuhkan, jumlah dan kapasitas, serta daya dan energi yang dibutuhkan. Dalam proses pengembangan produk, pengendalian mutu dan scaling up proses atau menaikkan kapasitas, semula berasal dari skala lab, diujikan di laboratorium, kemudian jika sudah konsisten proses dan mutunya, maka akan diperbesar kapasitasnya dari industri kecil, scale up menjadi industri yang menengah. Pengetahuan tentang sifat aliran bahan pun akan memainkan peran penting dalam menghasilkan produk yang baik. Pengukuran dan pengendalian sifat aliran suatu produk pangan cair juga sangat kritis dalam optimasi proses dan pengaruhnya terhadap penerimaan produk oleh konsumen. Selanjutnya, terdapat perilaku tekanan pada bahan pangan. Gaya persatuan luas didefinisikan sebagai tekanan atau stres. Tekanan disimbolkan P, stres atau tekanan force per unit area, P sama dengan F per A. Ketika gaya yang bekerja pada permukaan tegak lurus terhadapnya, tekanan disebut tekanan normal. Normal stress atau tekanan normal biasa disebut dengan pressure. Jika gaya sejajar dengan permukaan, maka disebut shear stress.
Pengaruh pada tekanan geser pada padatan dan cairan mengarah klasifikasi karakteristik dari bahan, plastik, elastis, dan cairan. Hal ini diikuti dengan 3 parameter rheologi. Rheologi adalah ilmu tentang perubahan bentuk dalam bahan pangan karena adanya gaya. Rheologi secara fundamental bentuk dalam bahan pangan yang meliputi elastisitas, plastisitas, dan viskositas. Rheologi dalam bahasa Yunani yaitu rheo dan logos. Rheo berarti mengalir dan logos berarti ilmu. Sehingga rheologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran zat cair dan deformasi zat padat. Deformasi yaitu perubahan bentuk. Selanjutnya yaitu rheologi. Sudah dijelaskan bahwa rheologi berasal dari bahasa Yunani yaitu rheo dan logos, yang mempelajari tentang aliran zat cair dan deformasi zat padat. Rheologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk suatu material, gesekan antara bahan padat, sifat alir materi bentuk tepung. Tepung merupakan bahan yang berbentuk solid tetapi memiliki aliran karena memiliki partikel-partikel kecil yang diberikan gaya maka akan mengalir. Bahkan pengecilan ukuran suatu partikel seperti pada proses penggilingan, proses emulsifikasi atau pencampuran antara air dan lemak, dan atomisasi atau membuat partikel menjadi ukuran yang lebih kecil juga termasuk rheologi. Karena bervariasinya sifat rheologi bahan, maka ahli rheologi mendefinisikan bentuk-bentuk bahan ideal. Ada bahan padat ideal dan bahan cair ideal. Bahan padat ideal disebut juga Hooke solid atau Hookean untuk mengenang Robert Hooke, seorang arsitek dari Inggris. Bahan cair ideal disebut Newtonian untuk mengenang pencetusnya Sir Isaac Newton, seorang ahli matematik dari Inggris. Jadi, di dunia ini tidak ada bahan yang lebih padat daripada Hooke solid dan tidak ada yang pernah lebih cair daripada Newton liquid. Kedua bahan ini tidak mempunyai struktur dan bersifat isotropik. Artinya bersifat sama ke semua arah dan mengikuti hukumnya sebagai bahan padat dan bahan cair. Tentu saja, kedua bahan ideal ini tidak pernah ada nyata di dunia ini. Dengan mengkombinasikan kedua model rheologi ideal ini, dikenal Bingham, model yang mewakili material ideal plastik. Model Maxwell merupakan model ideal viscoelastic liquid dan model Kevin Voigt mewakili suatu bahan padat. Selanjutnya ada stress. Force adalah suatu benda atau gaya yang dikenakan pada suatu benda yang mengakibatkan terjadinya deformasi. Biasanya tercatat berunit gram, kilogram, atau newton. 1 kilogram gaya sama dengan 9.807 newton. Stres adalah intensitas beban force pada suatu luas permukaan. Stres sama dengan beban force per luas lintang permukaan. Artinya, beban force yang sama dikenakan pada luas lintang permukaan yang lebih kecil akan memberikan stres yang lebih besar. Contohnya, sebuah balok segi 4 dengan ukuran tinggi 2 cm, tebal 1 cm, panjang 4 cm, ditekan dengan beban force 4 Newton pada salah satu ujungnya. Maka stres pada setiap titik di dalam balok tersebut adalah sebesar 4N per luas lintang permukaan 0,02 dikali 0,01 sama dengan 20.000 Newton per meter persegi. Satuan stres didefinisikan sebagai beban force bersatuan luasan, seperti halnya tekanan. Tekanan hidrostatik pada kenyataannya adalah satu contoh bentuk stres. Satuannya pun sama dengan satuan stres. Yang selanjutnya, terdapat beberapa gambar jenis-jenis tekanan. Yang pertama ada compressive stress, yaitu tekanan yang memampatkan. Yang kedua, terdapat tensile stress, yaitu tekanan yang meregangkan. Selanjutnya, ada bending yang dipengaruhi gaya gravitasi, dan shear, gaya yang diberikan di permukaan benda yang arahnya paralel atau paralel dengan permukaan benda. Pada gambar terakhir, ada isotropic stress atau tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang dihasilkan oleh air yang diam.
Yang selanjutnya, strain. Bila suatu bahan padat dikenakan beban stres, maka satu atau lebih dimensinya akan berubah. Perubahan dimensi ini mengakibatkan apa yang disebut dengan deformasi. Strain adalah perubahan dimensi relatif terhadap dimensi awal. Strain merupakan perbandingan antara dua dimensi panjang karena tidak memiliki satuan. Selanjutnya terdapat gambar aksial dan lateral strain. Aksial strain arahnya dari sumbu X positif dan sumbu X negatif. Lateral strain ke arah sumbu Y0, arahnya dari sumbu Y positif dan sumbu Y negatif. Ketika memberikan gaya pada benda, maka ada gaya tarik-menarik. Pada kotak hijau, unloading condition, atau kondisi di mana belum mendapatkan pengaruh gaya. Setelah itu diberikan gaya ke kanan dan ke kiri, mengakibatkan adanya perubahan panjang dan tinggi, yaitu penambahan panjang dan pengurangan tinggi. Yang terakhir, terdapat perilaku tekanan pada bahan pangan. Berdasarkan perilaku bahan cair, maka dikenal istilah shear stress dan shear rate. Shear stress adalah gaya yang diberikan pada persatuan luas yang dinotasikan dengan Z dan dinyatakan dengan satuan Newton per meter persegi. Sedangkan shear rate adalah perubahan kecepatan akibat gaya yang diberikan pada jarak tertentu, dy. Shear rate dinotasikan dengan Y dan dinyatakan dalam satuan 1 per detik atau 1 per second. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.